Halo, malam ini kita akan mengikuti dentuman palu di dalam bengkel pandai besi yang penuh asap di tengah-tengah kekacauan Tiongkok kuno. Langit di atasmu memerah karena api yang menyala dari kejauhan, sementara di depanmu panas dari tungku terasa menyengat. Telapak kakimu menginjak tanah keras yang tertutup debu arang. Keringat menetes di lenganmu dan menguap begitu menyentuh logam panas. Kau mengangkat palu sekali lagi, satu pukulan lagi, percikan api beterbangan. Pedang yang kau bentuk mungkin akan menyelamatkan nyawa atau mengakhiri satu, tidak terlalu menenangkan ya. Tapi sebenarnya, kemungkinan besar kau juga tidak akan selamat. Namamu belum pernah tercatat dalam sejarah. Kau hanyalah seorang pemuda tukang besi dari desa kecil yang terjebak di antara dua panglima perang yang bertukar kekuasaan seperti anak-anak menukar kelereng. Tahun pastinya tidak penting, karena orang-orang terlalu sibuk melawan kelaparan. Setiap pukulan palumu adalah taruhan hidup mati. Kau belajar dari seorang pandai besi tua yang kehilangan 3 jari dan semua kesabarannya. Dia bicara dengan geraman dan tamparan, dan selalu bau seperti sup besi yang terlalu lama direbus. Namun di balik bau itu, ada sesuatu yang ajaib. Kau mempelajari rikun bengkel, cara menjepit logam panas, seperti kaligrafer memegang kuas. Perubahan warna baja dari abu-abu ke merah, lalu kuning, lalu kembali dingin. Untuk pertama kalinya, setelah berminggu-minggu, situ itu mengangguk saat kau selesai membuat pisau daging yang membelah babi seperti tahu. Pisau itu bukan hanya tajam, pisau itu bernyanyi. Kau mulai memperbaiki alat pertanian, lalu membuat pisau pemburu. Seseorang memesan pedang pendek, kau coba patah dalam ayunan pertama, yang kedua bertahan. Orang mulai bilang tanganmu membawa api, kau berpura-pura biasa saja. Tapi kerah bajumu kau rapikan lebih sering. Suatu hari, seorang pengelana datang. Dia menawarkan 1 koin perak untuk pisau tebas. Kau buatkan, dia mencobanya pada tunggul pohon. Tunggul itu menyesal. Dia tersenyum, melempar koin kedua, lalu pergi diam-diam. Beberapa hari kemudian, sekelompok tentara melintasi desa, senjata mereka kasar, kau bisa merasakannya. Komandannya menunjuk landasanmu dan berkata, anak itu, dia tinggal. Pandai besi tua hanya mengangkat bahu, kau tidak membawa apa-apa. Langsung ikut. Sekarang bengkelmu ada di samping barak. Para tentara ribut dan bertengkar setiap hari. Pedang mereka retak menuju zirah longgar. Kau perbaiki semuanya. Upahmu adalah nasi dan kol rebus. Kau berhenti rindu rumah saat sadar tak ada yang ingat ulang tahunmu di sana. Malam-malam, kau dengar orang berteriak dalam tidur. Kadang mimpi buruk, kadang infeksi. Sejarawan masih memperdebatkan, apakah tukang besi di pos militer kecil dihitung sebagai anggota militer atau tidak? Kau tidak, tapi kau punya rasa hormat. Dan itu cukup memberimu napas. Kau belajar mendaur ulang pedang patah jadi mata tombak, memperbaiki helm retak hanya dengan mata. Seorang prajurit memelukmu karena baju zirah yang kau perbaiki menyelamatkan hidupnya. Dia tak tahu kau menggigil saat dia menangis di pundakmu. Kau bermimpi punya bengkel layak, dengan belau yang tidak berderit dan atap yang tak bocor. Tapi saat kau menyebutnya, letnan tertawa dan melempar tapal kuda rusa ke arahmu. Jadi kau perbaiki yang ada. Ubah pegangan bajak jadi penjepit. Gunakan air cucian beras untuk mendinginkan baja dan hasilnya lebih halus. Mungkin mitos, mungkin keberuntungan. Suatu malam, kau menemukan lembaran buku dalam kayu bakar. Isinya gambar-gambar pedang dengan catatan kecil. Kau sembunyikan, baca pelan-pelan. Dan coba satu persatu, ada yang berhasil, ada yang hampir meledakkan bengkel, tapi keahlianmu semakin tajam. Suatu pagi, kau coba teknik baru dan menebas 3 lapis kulit babi dalam satu ayunan. Kau angkat pedang dan merasakan getarannya. Malam itu, kau ukir inisial di gagangnya, bukan untuk pamer, tapi untuk mengingat bahwa pernah kau berhasil menciptakan sesuatu yang sempurna. Para tentara menyadari. Mereka memesan lebih banyak. Ada yang minta ringan, ada yang minta kuat. Kau mulai membuat sesuai pesanan. Bengkel jadi laboratorium. Kau bicara lebih sedikit, memalu lebih banyak. Seseorang menjulukimu landasan diam. Fakta unik, di beberapa perbatasan, pandai besi dipercaya bisa menyalurkan energi spiritual lewat logam. Tidak jelas apakah orang sekitarmu percaya. Tetapi pandangan mereka berubah. Kau jadi misterius, sedikit ditakuti. Kau tetap makan sendirian. Tanganmu mengeras, bahumu membesar, arang masuk ke paru-paru. Kadang kau batuk darah ke lengan baju. Tapi kau tetap memalu.
Kau bukan lagi bocah dengan palu, kau adalah palu itu sendiri. Kau mulai terbiasa dengan ritme hidup di tengah daerah perang. Ayam jantan belum sempat berhenti berkokok. Langkah-langkah tentara sudah terdengar menghentak di barat. Kau bangun pagi dan menyalakan tungku. Tanganmu masih dingin karena embun bara tidak menyala rata. Tapi kau sudah tahu cara membangkitkan api dari abu yang hampir mati. Setiap hari begitu, palu, api besi, lalu palu lagi. Tak ada yang menyebutmu seniman. Tapi kau tahu, sedang menciptakan sesuatu di tengah kehancuran ini. Suatu hari terdengar kabar bahwa sekelompok bandit gunung telah menyergap rombongan pajak. Barak mulai panik. Tentara diperintahkan memeriksa senjata, memperbaiki pedang yang retak. Menambal baju sirang, kau tak sempat menarik napas. Tanganmu memalu dari pagi hingga malam. Seorang prajurit muda, wajahnya masih kekanak-kanakan. Malu-malu bertanya, apakah kau bisa memperbaiki gagang pedangnya? Kau mengangguk. Mengangkatnya, dan langsung tahu itu buatan tukang besi dari selatan. Bahannya aneh, bobotnya berbeda, kau bongkar, perbaiki, dan atur ulang dengan hati-hati. Di saat kau mengembalikannya, mata si bocah berbinar, hanya gagang pedang, tapi baginya, itu jimat pelindung. Keesokan harinya, seorang pejabat dari daerah datang, dia memakai jubah sutra abu-abu, dan membawa 2 pengawal. Dia langsung masuk ke bengkel, tanpa mengetuk. Katanya di sini ada tukang besi muda yang bisa buat pedang mematahkan tulang kerbau, betul begitu? Kau menatapnya, tangan masih memegang penjepit. Mungkin orang lain, Tuan. Dia tertawa, lalu meletakkan kantong perak di atas landasan. Hari ini aku adalah orang lain itu. Dia memintamu ikut ke sebuah kota kecil di kaki Bukit Timur, tempat yang sangat kekurangan tukang besi, ada POS penjagaan, barat, tentara, dan kerusuhan. Dibutuhkan seseorang untuk menjaga senjata tetap tajam. Kau ragu, tempat ini bukan kampung, tapi sudah mulai terasa seperti rumah. Tungku tua ini seperti bagian dari tubuhmu. Tapi tatapan mata pejabat itu tidak memberi ruang tawar. Saat kau mengemas barang, beberapa prajurit memberimu nasi yang dibungkus kain. Katanya, di kota itu, tukang besi yang bisa buat pedang bagus tidak akan kelaparan. Bisa saja mati muda. Tapi ya, siapa yang peduli soal itu? Kota kecil itu tak besar, tapi penuh aktivitas. Kau diberi bengkel kecil di samping pos penjaga, tentara berpatroli setiap hari, anak-anak bermain di lapangan tanah, dan para wanita memandangmu curiga seolah-olah kau membawa api untuk membakar rumah mereka. Bengkel itu dulunya kosong, kau harus membersihkan sarang laba-laba, mengusir tikus, memperbaiki belo yang robek, tapi besi tetaplah besi. Saat dipanaskan, dia tetap patuh di tanganmu. Setiap hari tentara datang membawa pedang, tombak, pisau. Kau tak sempat berhenti. Suatu hari hujan besar. Kau harus menambah api agar baja tidak berkarat. Seorang perwira muda membawa pedang panjang yang bengkok dan memintamu memperbaikinya. Kau periksa sebentar lalu berkata lebih baik buat ulang saja. Dia cemberut, tapi setuju. 2 hari kemudian, kau serahkan pedang baru. Dia coba beberapa ayunan, mengangguk pelan, lalu pergi tanpa bicara. Tak hanya meninggalkan sekantong beras. Di sini, orang tak berkata terima kasih. Mereka datang, menyerahkan, mengambil, pergi. Tapi perlahan kau sadar pedang yang kau buat lebih dijaga. Tentara membersihkannya setiap pulang tugas. Beberapa mengukir nama di gagang, lainnya membungkus kain di pegangannya. Mungkin tanda percaya. Mungkin tahayul, atau cara mengingat bahwa mereka menggenggam alat pembunuh. Untuk pertama kalinya, kau dengar warga menyebutmu Tuan Pandai Besi. Bukan anak besi, bukan si tangan hitam. Tuan, sebuah gelar, meski kecil. Seseorang datang membawakan bubur panas, yang lain minta perbaiki pisau kelapa. Ada anak kecil menatap api bara dan bertanya om bisa bikin naga gak? Kau tertawa, menggeleng, tapi malam itu, kau mencoba membentuk besi sisa jadi naga kecil. Entah mirip atau tidak, tapi kau gantung di sudut bengkel. Sebagai pengingat, pernah ada anak yang percaya kau bisa sulap. Bengkalmu kini bagian dari kota, seperti gigi dalam rahang yang sedang menggigit. Semua butuh, tapi tak banyak yang ingin dekat. Kau tak marah. Kau juga tak tahu kemana arah hidupmu. Tapi saat api menyala, saat besi berubah warna, kau tahu tanganmu masih berguna. Fakta sejarah, di era 3 kerajaan, banyak kota kecil berfungsi sebagai pusat logistik, tempat tukang besi tidak hanya membuat pedang, tapi juga memperbaiki kereta perang, membuat tapal kuda, dan bahkan perangkap untuk penyergapan.
Tetapi sejarawan belum sepakat apakah tukang besi sipil punya hak menolak perintah militer. Yang jelas, kau tidak berniat menolak, kau cuma ingin bertahan hidup. Fakta unik, di beberapa tempat, dipercaya bahwa pandai besi yang diam akan menghasilkan pedang paling tajam. Karena seluruh napasnya masuk ke dalam bajak, di kota ini, sepertinya semua orang percaya, mereka menatapmu, tak bertanya, tak bicara, hanya menunggu bunyi palu yang konsisten. Setiap hari berlalu tanpa kau hitung. Kau hanya ingat berapa pedang kau perbaiki, berapa tombak kau tempa, berapa kali arang basah hampir membakar janggutmu, kau masih hidup, dan di masa ini, hidup saja sudah hebat. Kau sedang menempa pedang baru, ketika terdengar suara dari luar halaman, seorang pria sekitar 40 tahun, wajahnya gelap seperti batu terbakar dan mengenakan sarung tangan kulit tua, berdiri dengan raut wajah yang tidak bersahabat. Di sampingnya seorang prajurit yang kau kenal, hanya mengangguk ringan padamu lalu pergi, meninggalkan kalian berdua saling menatap seperti dua anjing yang akan memperebutkan tulang. Aku TRNHLM, tukang besi dari sebelah barat kota, ku dengar kau yang buat pedang untuk regu patroli, katanya. Suaranya tidak kasar, tapi sekeras baja dingin, kau hanya mengangguk. Aku dipanggil, karena ada yang tidak puas dengan kualitas pedang akhir-akhir ini. Dia melangkah maju, bau kulit terbakar dan keringat seperti mengepul dari tubuhnya. Kapten ingin lihat siapa yang lebih mahir menempa. Kau berani? Maka diadakanlah kompetisi menempa pedang, tak ada trompet, tak ada hadiah, hanya janji bahwa pemenang akan menjadi tukang besi resmi pasukan kota. Kau menerima, bukan karena ingin menang, tapi karena tak ingin dibuang seperti besi tua. Kalian berdua diberi bahan yang sama, waktu yang sama, dan tempat yang sama. Sebuah gudang kosong di belakang barak, TRNHLM memulai seperti badai. Pukulannya keras, cepat, seolah ingin membelah bumi. Kau bekerja pelan, mengukur setiap lengkung, mengatur panas setiap tahap. Kau tidak sekuat dia, tapi kau punya perhitungan. Api tungkumu lebih stabil, caramu menggenggam penjepit, cara kau memukul sisi pedang. Semua itu adalah kebiasaan yang kau pelajari dengan darah dan luka bakar. 3 hari kemudian, 2 pedang diletakkan di atas meja kayu. Seorang prajurit besar datang, mencoba keduanya. Pedang buatan TRNHLM memotong batang bambu seolah-olah air. Pedangmu tidak secepat itu, tapi saat ditusukkan ke perisai kayu, tidak patah. Bilahnya melengkung, lalu kembali lurus. Pedang TRNHLM melengkung dan tetap melengkung. Tak ada yang bertepuk tangan, tak ada musik. Hanya anggukan dari kapten. Bagus, satu kata, tapi cukup jadi penutup. TRNHLM mengangguk, berpaling, dan pergi. Mungkin dia kesan, mungkin hanya lelah. Tapi kau tahu, dia adalah generasi lama. Sedangkan kau, belum tentu generasi baru. Kau hanya masih hidup. Sejak itu, kau resmi jadi tukang besi militer. Bengkelmu diperbaiki. Ada atap, ada belau baru, ada ajudan, ada pengantar bahan. Kau bisa fokus pada pedang. Dan mulai memikirkan hal yang belum pernah berani kau pikirkan. Kalau perang berakhir, bisakah kau buka bengkel sungguhan? Suatu hari, seorang prajurit terluka parah dibawa masuk ke pos. Kau tak tahu namanya, tapi kau kenali pedang yang dia pegang. Buatanmu, ada sedikit retak, tapi gagangnya masih kuat. Darah menempel pada kain pembungkus. Kau diam-diam mengambilnya kembali, mengasah ulang, membersihkan, dan menyimpannya di pojok bengkel. Bukan untuk dipakai lagi, tapi sebagai pengingat bahwa setiap pedang yang kau buat membawa nyawa seseorang. Ada kepercayaan bahwa pedang yang membunuh terlalu banyak akan terasa berat. Penggunanya akan merasa sulit mengayunkan. Meski tanpa alasan jelas, kau tak percaya itu. Tapi kadang, pedang lama terasa dingin di tangan. Mungkin hanya sugesti atau tidak. Sejarawan masih memperdebatkan apakah pada masa 3 kerajaan, tukang besi sipil dan militer dibedakan secara resmi. Ada catatan tentang pengrajin hebat yang dipaksa melayani militer seumur hidup. Tak ada yang tahu pasti. Tapi kau merasa batas itu makin kabur. Kau tetap tukang besi, tapi sekarang pekerjaanmu menentukan hidup dan mati ratusan orang. Tentara mulai minta pedang pribadi. Tak ada yang ingin nama istrinya diukir di gagang. Ada yang ingin kain dari baju ayahnya dijadikan pembungkus. Kau tak tanya, hanya membuat. Meski dalam hatimu mulai terasa sesuatu yang rapuh, pedang bisa jadi harapan.
tapi juga bisa jadi kematian yang indah. Fakta unik, dulu, beberapa pedang dicampur bubuk giok atau serpihan batu permata saat ditempa. Bukan untuk kekuatan, tapi simbol status. Kau coba sekali menghancurkan giap lalu mencampurnya dalam baja panas, hasilnya tidak buruk, tapi juga tak beda jauh. Tentara tak peduli, hanya kau yang tahu. Malam itu, kau menatap api memantul di permukaan pedang yang mulai dingin. Wajahmu tampak di sana. Buram, gosong, tapi tetap dirimu, seorang tukang besi, masih mencoba. Kau tidak menyangka bahwa hadiah dari pedang yang bagus adalah siksaan. Setelah duel menempa melawan Ter NHLN, reputasimu menyebar cepat seperti asap tungku yang tertiup angin kencang. Tapi ketenaran datang bersama tumpukan pesanan tanpa henti. Setiap pagi, saat membuka mata, sudah ada tentara berdiri di depan pintu bengkel. Membawa tombak patan atau pedang retak. Ada yang bahkan tak mengetuk, langsung melemparkan kantong berisi besi bekas ke halaman sambil menggerutu soal harus jadi dalam 3 hari dulu. Bengkelmu adalah tempat tenang kini, seperti pasar tanpa penjual. Kau menempa dari pagi hingga malam, lupa makan, lupa tidur. Tanganmu melapuh lalu pecah. Bubuk besi bercampur darah, tetap harus lanjut. Setiap pedang yang terlambat berarti teguran dari kapten. Kau dulu bermimpi punya asisten, tapi tentara yang dikirim hanya bisa berdiri atau bertanya bagaimana tahu besinya sudah matang. Suatu malam, kau duduk tertidur di samping bara yang padam. Pergelangan tanganmu seperti mau patah. Matamu perih karena asap dan kelelahan. Kau teringat masa di desa. Saat selesai membuat pisau buar, kau pernah menatapnya di bawah sinar bulan dan tersenyum. Sekarang, kau membuat 10 pedang sehari, tapi tak ingat rupa satu pun. Mereka hanya produk. Kau mulai bertanya-tanya, apakah makin mahir berarti makin dijadikan alat? Puncaknya saat seorang pejabat memesan 50 pedang untuk ekspedisi perang, kau bilang bahan tidak cukup. Dia tertawa, masa tukang besi hebat kalah sama beberapa batang baja? Ucapan itu terdengar seperti pujian, tapi ancamannya terasa nyata. Kau sadar tak punya pilihan. Kau pun harus cari besi, bukan yang dijual di pasar, karena harganya mahal, tapi dari sumber gelap, penambang kecil di gunung sekitar. Kau menyelidik di pasar, mampir ke warung Arab, mendengar seperti pedagang garam ilegal. Di seorang kakek menunjukmu ke sebuah gua batu tempat kelompok penggali tambang ilegal bekerja. Mereka galak, tapi kalau bayar bagus, semua bisa dapat, katanya sambil kedip mata. Kau bawa sedikit perang, pisau pendek, dan berangkat ke hutan. Jalannya berlumpur dan penuh lintang. Kadang kau nyaris jatuh ke jurang, tapi akhirnya tiba. Gubuk kayu kecil, asap mengepul, suara palu terdengar dari dalam bukit. Seorang pria besar berjanggut tebal keluar. Pandai besi? Kau mengangguk. Cari baja? Angguk lagi, ada uang? Kau sodorkan kantong perak. Dia tersenyum. Cukup. Kau mulai beli besi dari pasar gelap. Tak banyak, hanya beberapa kilo sekali jalan. Kau bawa sendiri, sembunyi dalam karung rumput. Tanam di bawah abu tungku lama. Bengkelmu jadi tempat kerja, sekaligus tempat sembunyi. Kau bekerja siang, menyelinap malam. Orang pikir kau rajin. Gak ada yang tahu kau sedang hidup di ujung hukum dan kebutuhan. Fakta sejarah. Di zaman 3 kerajaan, jual beli bahan baku ilegal cukup umum, terutama di daerah jauh dari pusat kekuasaan. Bengkel independen bergantung pada kenalan dan kesepakatan gelap untuk bertahan. Tapi sejarawan masih debat, apakah pejabat lokal benar-benar menindak, atau hanya pura-pura tak tahu demi stabilitas. Kau tak tahu, apakah tindakanmu salah. Yang kau tahu, tanpa besi, orang mati karena senjata tumpul. Itu saja. Fakta unik. Ada kepercayaan bahwa besi dari tambang alam belum disentuh pedagang menghasilkan pedang berjiwa, lebih kuat, lebih tajam, lebih tahan lama. Kau tak yakin. Terapi baja dari pasar gelap memang memberi warna abu anel saat ditempa. Kilapnya seperti awan badai, bukan perak. Kau mulai menyukai baja itu, meski tahu, suka bukan jaminan bisa bertahan hidup. Suatu malam, saat memecah biji kasar, kau berpikir, jika suatu hari tertangkap, apakah orang akan mengingatmu sebagai tukang besi hebat atau penyelundup baja? Tak ada yang jawab, hanya suara palumu.
Kau sedang menempa pedang panjang ketika terdengar ketukan cepat di pintu. Bukan ketukan biasa dari prajurit, ini suara kecil, banyak irama. Seperti tangan anak-anak mengetuk kayu. Kau buka pintu. 4 anak berdiri di sana, kotor oleh lumpur, rambut kaku seperti rumput kering. Yang tertua mungkin 12 tahun, berdiri tegak, matanya tak menghindar. Paman tukang besi ya? Kami mau belajar, katanya. Kau memandangi mereka, tak membawa apa-apa selain sebungkus kecil beras dan 3 ubi. Salah satunya, bahkan membawa cangkul patar. Kau belum sempat bicara ketika si anak menambahkan. Ayah kami semua mati di perang, ibu kerja di kota lain. Kami nggak mau jadi pengemis. Suaranya tegas, seperti orang yang sudah melihat terlalu banyak hal buruk di usia yang terlalu muda. Kau belum pernah mengajar siapapun bengkel ini, bukan sekolah, tapi melihat kaki mereka yang pecah-pecah, mata yang kaku. Kau tak tega mengusir. Masuk, kau menghela napas, tapi harus patuh. Dan jangan merusak apapun. 3 dari mereka bersorak pelan, 1 hanya mengangguk. Sejak hari itu, kau punya 4 bayangan kecil di bengkel. 1 memompa belu, 1 meniup debu, 1 memegang penjepit, yang lain duduk diam, menatap setiap pukulan palumu. Awalnya, kau hanya beri tugas ringan, tapi mereka lebih cepat dari perkiraan. 1 anak bisa membedakan biji bagus hanya dengan mengetuk batu. Yang lain membuat pahat kecil dari besi bekas dan mengukir namanya di kayu belakang tungku. Kau mulai memberi tugas lebih serius, membuat cetakan sederhana, memisahkan abu dari arang, mencampur tanah liat untuk menahan panas. Mereka belajar cepat, terlalu cepat kadang. Kau melihat seorang anak membungkuk memegang logam panas, dan kau melihat dirimu dulu, tapi tak semua orang senang. Seorang pejabat datang, melihat anak-anak itu, lalu mengerutkan dahi. Kau mau jadikan bengkel ini panti asuhan? Katanya, kau hanya diam. Dia pergi dengan tatapan peringatan. Sejak itu, kau makin hati-hati, tak biarkan anak-anak keluar terlalu sering. Kau bilang mereka jangan sebut namamu pada orang asing. Bengkel ini jadi tempat rahasia kecil. Suatu malam, salah satu anak, bernama Hai, bertanya, Paman pernah takut matu? Pertanyaan sederhana seperti ubi rebus, tapi kau terdiam, bukan karena tak tahu jawabannya, tapi karena kau lupa bagaimana rasanya takut. Kau hanya mengangguk, lalu melanjutkan meniup apil. Fakta menarik, pada masa 3 kerajaan, banyak anak yatim diterima di bengkel untuk belajar agar bisa bertahan hidup. Beberapa dari mereka menjadi pandai besi hebat, meski jarang tercatat dalam sejarah. Tapi sejarawan masih debat, apakah ini di organisasi resmi atau hanya inisiatif masyarakat. Kau tak peduli teori yang kau lihat. 4 anak ini kini makan lebih lahap, mata mereka lebih cerah. Meski masih tidur meringkuk di papan kayu, mereka tak lagi terkejut oleh suara palu malam. Mereka tidur di sampingmu, di antara api dan besi, seolah-olah itu lagu Nina Bobo. Kau ajarkan mereka satu hal, selalu hormati besi. Besi bukan benda mati. Kalau kau terobor, dia akan melawan. Anak-anak ingat kalimat itu. Suatu hari, di sini anak termuda menjatuhkan pisau yang sedang dipanaskan. Bilahnya patah, dia ketakutan, mundur, wajah pucat. Kau tidak marah, hanya berkata, ambil air cucian beras, kita buat lagi. Kau tahu, kalau bukan masa perang, anak-anak ini seharusnya belajar huruf, bermain, bukan memegang penjepit basic. Tapi kau juga bertanya, kalau dunia ini damai, apakah kau pernah menyentuh palu? Api masih menyala, anak-anak terus tumbuh, dan kau kini punya 4 pasang mata baru yang mengamati setiap ayunan palumu setiap hari. Desas-desus mulai menyebar, awalnya hanya bisik-bisik di pasar, lalu tatapan mencurigakan dari penjaga, sampai akhirnya, suatu pagi saat kau sedang menyalakan tungku, terdengar ketukan. Bukan anak-anak, bukan tentara yang biasa, tapi 2 pria berbaju kain kasar dengan pedang di pinggang. Wajah tanpa ekspresi, suara dalam seperti batu. Bengkel ini terlibat dalam penyelundupan senjata ke kelompok pemberontak. Ikut dengan kami. Kau tidak terkejut, tapi tetap tak bisa tenang. Tanganmu gemetar saat meletakkan penjepit. Anak-anak melihatmu, menyelinap ke sudut. Wajah bingung dan takut. Kau tak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Mengambil jubah, dan mengikuti mereka keluar. Kau dibawa ke kantor distrik, tak dipukuli, tak diikat. Tapi cara mereka berjalan di sampingmu,
Dekat seperti menjaga narapidana, membuat orang-orang di jalan menatap, beberapa mengenalimu, ada yang menggelan, beberapa menghela napas, dalam hatimu hanya satu pertanyaan, siapa yang mengadu? Di kantor, kau dimasukkan ke ruangan kecil, remang-remang, hanya ada meja kayu dan kursi. Seorang pria duduk di sana, mengenakan jubah bersulam, memegang buku catatan, tukang besi dari kota timur, tanpa pedang tanpa izin, beli baja dari pasar gelap, senjata buatanmu ditemukan di dua kubu bertempur. Dia tidak bertanya, hanya membaca, kau mencoba menjelaskan, soal pesanan dari atasan. Soal kekurangan bahan, tentang tanggung jawab menjaga nyawa tentara dengan senjata tajam. Tapi dia tak melihatmu, hanya membalik halaman, lalu berkata, kalau ingin bebas, beri daftar semua pemasok baja. Tanganmu mulai dingin, kau pikirkan si kakek di hutan, para penambang gelap, anak-anak yang tidur di dekat tungku, kau bukan pahlawan, bukan orang suci. Tetapi kau tak ingin jadi jembatan yang menjebak orang lain. Maka kau diam, katanya sambil menatap, bagus. Aku suka yang tak banyak bicara. Lalu ia menutup buku, bawa dia pulang. Awasi terus, kalau terlibat lagi, tak akan semudah ini, kau kembali. Tak di penjara, tak dihukum. Tapi sejak itu, kau merasa selalu dibuntuti. Saat ke pasar, ada yang mengintai, saat menyalakan tungku. Ada suara langkah di luar, mungkin hanya perasaan, mungkin tidak. Anak-anak tak bertanya, hanya menatapmu lebih lamanya. Bahkan tak tidur beberapa malam, duduk memeluk lutut, menatap api seolah mendengar bisikan rahasia. Kau tak ceritakan detail, hanya berkata, mulai sekarang kita tak beli baja, gunakan sisa yang ada. Tapi itu tak cukup, stok bahan habis. Kau mulai mendaur ulang besi tua, membongkar pisau rusak, mencairkan pedang patah. Pedang jadi lebih lemah, tapi masih bisa dipakai. Orang mulai mengeluh, kenapa cepat tumpul? Kenapa tombaknya rapuh? Kau tak menjawab. Tak ada yang tahu kau sedang berjalan di atas tali. Siap jatuh setiap saat. Fakta sejarah. Di era 3 kerajaan, bengkel sering terjepit antara pemerintah dan pemberontak. Mereka harus memasok senjata tanpa jejak. Beberapa pandai besi dihukum mati karena kebocoran logam, tapi belum ada bukti sistem pengawasan seketat era modern. Fakta unik, beberapa pandai besi kala itu mengukir tanda pribadi di tempat tersembunyi di pedang, agar jika digunakan untuk hal buruk, mereka bisa mematahkan bagian itu dan menyangkal keterlibatan. Kau belum pernah melakukannya, tapi kini mulai berpikir. Malam itu, kau duduk sendirian di bengkel, tanpa api, tanpa palu, hanya gelap dan pikiran. Kau tak yakin sedang melindungi apa, tapi kau tahu, kau tak ingin anak-anak tumbuh di dunia yang mengkhianati orang. Karena segenggam perang, kau memejamkan mata untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Mimpimu bukan tentang api, tapi tentang landasan kosong, tanpa gema. Kau terbangun tengah malam, keringat membasahi punggung meski musim dingin sudah datang. Dalam mimpi, kau melihat semua badan yang kau tempa patah bersamaan, seolah masa lalumu retak dalam satu bunyi yang mengerikan. Kau duduk perlahan, menatap anak-anak yang masih tidur meringkuk. Cahaya api yang hampir padam menyinari rambut kusut dan tubuh kecil mereka. Kau menghela napas pelan, lalu berdiri, melangkah keluar, angin menusuk. Bulan dingin, kau menambah lapisan jubah, berjalan melewati tungku yang sudah mati. Kau tahu tak bisa bertahan lama dengan baja daur ulang. Untuk hidup, butuh bahan mentah, dan untuk itu, harus ambil risiko. Tapi kali ini, kau tak mau hanya membeli secara sembunyi-sembunyi, kau butuh pemasok tetap stabil. Dan kalau bisa, sedikit lebih aman. Pagi itu, kau pura-pura ke pasar, tapi sebenarnya, kau kembali ke gua lama tempatmu, pernah membeli baja dari pria berjanggut. Namun kali ini, kau mencari para penambang. Di luar gua, beberapa orang duduk mengelilingi api kecil, memasak bubur. Wajah mereka gelap karena asap. Tangan kaki pecah-pecah. Seorang pemuda menatapmu dengan waspada. Kau mendekat, menyapa pelan. Aku pandai besi mau beli rutin. Dia tak langsung menjawab, tapi matanya mulai lunak.
Kau tunjukkan kantong perak. Aku butuh baja. Tiap minggu. Banyak. Pemuda itu berpikir sejenak. Lalu mengangguk. Tak ada nama. Tak tanya apapun. Pesan 3 hari sebelumnya. Kirim di tepi hutan. Kau setuju. Lalu pulang. Merasa lega sekaligus was-was. Sejak itu, tiap minggu kau mengambil karung kecil biji dari tempat rahasia. Kau tak tanya dari mana asalnya. Tapi kualitasnya beda. Saat dipanaskan, warnanya merata, lentur pas. Kau coba tempa satu pedang. Saat ditebas ke kayu segar, bunyinya beda. Seperti logam menyanyi. Kau mulai bekerja seolah kerasukan. Anak-anak menatapmu, menampa tanpa berkedip. Suatu hari si Diu berbisik, pedang hari ini cantik seperti air musim hujan. Kau tertawa, karena itu persis seperti pikiranmu waktu kecil. Fakta sejarah. Beberapa wilayah di akhir zaman 3 kerajaan mulai mengembangkan teknik metalurgi lebih canggih. Berkat perdagangan dengan daerah selatan dan barat daya yang kaya tambang. Tapi sejarawan masih debat, apakah teknologi ini umum, atau hanya ada di bengkel besar. Kau tahu bengkelmu tak besar, tak terkenal, tapi baja ini tak biasa. Kau mulai memberi tanda khusus pada pedang dari baja unggulan, bukan untuk pamer, tapi agar bisa melacak. Kau ingin tahu, apakah baja bagus bisa menyelamatkan nyawa? Kau mencatat hasilnya, mengingat pedang diberikan ke siapa, mencatat tanggal, dan menunggu kabar. Setiap kali ada prajurit kembali dengan luka, tapi masih hidup, kau menghela napas. Meski tak ada yang tahu kau sedang mencatat. Suatu hari, seorang tentara muda kembali, pincang, baju sobek, wajah berlumur darah kering. Tapi tangannya masih menggenggam pedang buatanmu. Saat dia duduk di sudut halaman dan menatapmu, hanya berkata satu kalimat, untung pedangnya nggak patah. Kau tak menjawab, hanya mengangguk. Tapi dalam hatimu, itu medali paling indah. Kau tahu, kau bukan pejuang, tapi kau bertarung dengan caramu sendiri, memastikan senjata tak mengkhianati pemakainya. Fakta unik, ada bengkel kuno percaya bahwa menampa baja di malam bulan purnama membuat pedang menyerap cahaya. Jadi lebih tajam dan kuat. Dulu kau menganggap itu lelucon, tapi kini kau hanya menempa baja terbaik saat bulan purnama. Bukan karena percaya, tapi karena cahaya bulan membantu melihat retakan kecil di baja. Pedang terus lahir, angin terus berhembus melewati atap jerami, dan kau, si pandai besi sunyi, terus bekerja tanpa tepuk tangan, tapi kau tak butuh pujian, cukup pedang itu tak patah. Suatu siang yang panas, terdengar ketukan di pintu. Kau sedang menempa gagang pedang. Keringat menetes ke bara. Seorang pria berbaju hijau sederhana berdiri di luar. Gayanya tidak seperti warga biasa, tatapannya tajam. Suaranya datar tanpa basa-basi, kami diutus. Ada seseorang butuh pandai besi yang handal. Kau mengangguk, mengelap tangan, tapi tetap waspada. Tamu seperti ini, biasanya bukan untuk pesan pisau dapur. Kau titipkan anak-anak di rumah, lalu ikut pria itu menyeberangi bukit kecil di ujung jalan. Kau sadar ini bukan rumah warga, ini kamp tentara, tapi bukan tentara kerajaan. Seragamnya berbeda, tak seperti pasukan yang biasa kau lihat. Kau dibawa ke tenda besar. Seorang pria duduk di tengah ruangan, wajah gelap, janggut pendak, mata seperti telah melihat banyak kematian. Dia menatapmu lama. Lalu menunjuk sebilah pedang besar di atas meja, gagang patah, ujung miring, perbaiki. Tak ada kata tambahan, kau angkat pedang itu, jelas sudah dipakai berkali-kali. Nada luka besar di bilahnya, gagang retak. Saat memeriksa kayunya, kau tahu ini bukan buatan bengkel resmi, teknik paku dan ikatan khas senjata pasar gelap, dibuat dari senjata sitain atau rakitan. Kau menatap pria itu, dia hanya balik menatap, lalu memejamkan mata. Kau diberi bengkel darurat di luar tenda. Bara jelek, belau rusak. Tapi baja tetap baja. Kau bekerja diam-diam, mengingat semua teknik perbaikan. Ganti kayu, tambahkan paku kuningan, asah ulang bila, setengah hari kerja. Saat dikembalikan, pria itu mengayunkan pedang beberapa kali. Lalu berkata pelan, bagus, lalu diam. Kau tak tanya namanya, tapi kau tahu. Dia sedang bersiap untuk pemberontakan. Malam itu, seorang prajurit muda dari kamp
memberimu sekantong beras. Dalam 10 hari, dia akan maju. Kalau selamat, dia ingin tukang besi pribadi. Kau tak menjawab. Tapi malam itu, kau sulit tidur. Kau kembali ke bengkelmu. Kepala penuh seperti timbunan besi mantap. Kau mulai bertanya, kalau pemberontakan berhasil, haruskah kau ikut? Tanpa pedang untuk pasukan baru? Atau malah terjebak perang tanpa nama, mati oleh pedang buatanmu sendiri? Anak-anak bertanya kemana kau pergi. Kau hanya bilang, memperbaiki pisau untuk kenalan. Tapi si Ha menatapmu dan berbisik. Baru pertama kali paman bohong. Kau tak membantah, hanya diam. Pertama kali matanya seperti menembus hatimu. Fakta sejarah, banyak gerakan pemberontakan di era 3 kerajaan, didukung rakyat biasa, dan tukang seperti pandai besi jadi logistik penting. Beberapa tukang terkenal direbutkan berbagai faksi, bahkan dipaksa bekerja di bawah pengawasan senjata. Tapi sejarawan belum sepakat apakah mereka setia atau sekadar bertahan. Fakta unik dalam cerita rakyat, pedang pemberontakan sering ditempa lebih cepat, lebih tipis, lebih tajam. Karena waktu terbatas dan butuh ringan untuk lari, kau teringat pedang kemarin memang ringan dan tajam. Sejak saat itu, kau hidup lebih hati-hati, bukan sekadar takut, tapi karena tahu, setiap pedang yang kau tempa kini bisa membawa 2 nyawa, si pemegang, dan kau sendiri. Bengkelmu masih menyala setiap hari, tapi kau merasa hidup di 2 dunia. Satu adalah dunia terang, tempat kau menempa pedang untuk tentara, memperbaiki panci untuk warga, mengajari anak-anak membuat cetakan tanah. Dunia lainnya gelap, tempat kau bertransaksi baja. Menghitung setiap langkah dengan hati-hati. Kau tak berani menulis buku harian, tapi di kepalamu, tiap wajar, tiap pedang, tiap bisikan terpatri seperti ukiran di logam panas. Suatu pagi, saat kau sedang memeriksa baja baru, Ha berlari masuk, wajah pucat. Ada tentara menggeledah bengkel di barat. Katanya ada senjata bocor ke medan perang utara. Tanpa izin, kau menatapnya. Tangan masih memegang penjepit, tapi pikiranmu seperti reta. Utara, itu lokasi pasukan pemberontak baru kalah. Jika pedangmu ditemukan di sana, tamatlah kau tak banyak tanya, diam-diam keluar, menggali lubang kecil di belakang rumah. Tempat kau pernah menanam sisa baja, kau ambil 2 pedang yang belum dikirim, bungkus dengan abu, lalu kubur kembali. Tanganmu gemetar, tanahnya ringan, tapi tiap sekop terasa menggaruk dada. Malam itu, kau tak makan. Duduk di dekat tungku yang sudah mati, mendengarkan bara mendingin seperti mendengar detak jantung tak beraturan. Anak-anak diam, tapi si Dio diam-diam meletakkan bubur dingin di sebelahmu. Kau tak menyentuhnya, tapi juga tak menolaknya. Pagi berikutnya, seperti angin dingin, 4 prajurit muncul. Pakaian mereka hitam, baju sirahnya tak seperti pasukan kerajaan. Seorang dari mereka membawa surat, atas nama pemimpin distrik. Kami periksa bengkel ini, suaranya datar. Tapi kau tahu, ini bukan inspeksi biasa. Mereka membongkar segalanya, mengetuk setiap batang baja, menghancurkan tong abu. Kau berdiri diam, memperhatikan tiap gerakan. Napasmu menegan saat mereka mendekati sudut bengkel. Seorang dari mereka menggali dengan sekop, tapi berhenti setelah beberapa kali, tidak cukup dalam, tidak di tempat yang tepat. Salah satu dari mereka mengangkat pedang yang sudah jadi, lalu bertanya, ini terbuat dari baja apa? Kau menjawab singkat, baja daur ulang dari tombak patah. Dia membaliknya, lalu melempar ke meja, terlalu ringan, tak cukup kuat. Lalu memberi isyarat untuk lanjut pergi. Setelah penggeledahan, bengkel porak-poranda, kau mulai membereskan tanpa bicara. Anak-anak membantumu, tak ada yang mengeluh, tapi sorot mata mereka penuh kekhawatiran. Kau berusaha tersenyum. Tak apa, bara masih ada, bengkel masih berdiri, kita terus kerja. Fakta sejarah, pada masa konflik besar, pemerintah pernah mengeluarkan perintah menyita semua senjata tanpa cap resmi militer. Tapi karena lemahnya pengawasan di daerah, sebagian besar hanya formalitas, kecuali ada laporan khusus. Fakta unik, beberapa pandai besi hebat tahu cara memalsukan bekas las pada pedang, membuatnya terlihat tua meski baru ditempel. Teknik ini, untuk mengecoh pemeriksaan, kau belum pernah coba. Tapi setelah hari ini, kau mulai mempertimbangkannya. Kau duduk, mengambil pedang yang tadi dilempar tentara.
masih utuh, hanya berdebu kau bersihkan. Lalu menatap garis baja yang bersinar di cahaya sore, yang penting gak patah, kau gumam, seperti bicara ke seluruh dunia. 3 hari setelah penggeledahan, surat panggilan darurat tiba di bengkelmu, bukan dari kantor distrik, tapi dari komandan baru yang ditugaskan di kota, secara pribadi memilih Pandai Besi untuk mempersiapkan semua senjata untuk ekspedisi ke barat. Namamu ada di urutan pertama, kau tak bisa menolak. Tetapi hatimu berat, kau menyiapkan bengkel, menitip anak-anak, lalu dibawa ke kamp lebih besar, dengan tenda-tenda berjajar di tepi sungai, pasukan berjalan berbaris, dan tatapan curiga dari segala arah. Komandannya bertubuh sedan, berjanggut rapi, memakai sirah dengan kain tebal coklat tua. Dia menerima kedatanganmu tanpa senyum, tanpa curiga, tanpa basa-basi. Aku butuh 30 pedang, 20 tombak, 5 kapak besar, dalam 7 hari. Kau menghitung dalam kepala, nyaris menghela napas. Tapi kau hanya menjawab, siap. Kau diberi bengkel darurat, dengan pembantu dan tentara pengantar bahan. Baja kali ini cukup baik, tapi masalah ada pada orang. Membantu lambat, tentara kasar, dan kau diawasi ketat. Saat menyalakan api, saat menguji bilar, selalu ada mata yang mengintip. Setiap ayunan palu bukan lagi pekerjaan, tapi pertunjukan paksa. Kau tetap bekerja sabar, gertakan gigi, tidur di gubuk kecil, tanpa kunci, tapi dijaga 2 tentara. Kau tak dikurung, tapi jelas bukan tamu. Kau mulai sadar. Mulai hari ini kau bukan lagi Pandai Besi kota, tapi alat perang. Hari keempat, saat mengasah tombak terakhir, seorang pemuda asing mendekat, tak memakai sirah, hanya kain abu-abu, rambut diikat. Dia bicara pelan, jangan takut, aku dari dalam. Kau tak paham, tapi matanya menyimpan badai. Aku tahu kau pernah perbaiki pedang pemberontak. Kau tak menjawab. Dia lanjut, kalau kau tak buka mulut, mereka tak akan menyentuhmu. Tapi kalau ketahuan, kau dan bengkelmu akan hilang. Tubuhmu menegan. Dia berbalik, meninggalkan secari kertas kecil. Jangan buat pedang terlalu tajam. Jangan buat pedang terlalu ringan. Jangan buat terlalu istimewa. Peringatan. Atau jebakan. Kau memegang kertas itu sepanjang sore, lalu membakarnya di tungku. Abunya terbang, tapi pikiranmu tenggelam. Kau mulai menghitung ulang semua ukuran. Bagaimana membuat senjata terlihat tajam, tapi hanya cukup layak pakai, agar tak dicurigai, tapi juga tak membunuh sia-sia. Di setiap bilah kini jadi teka-teki etika, dan kau menyelesaikannya dengan palu dan api. Fakta sejarah. Banyak pandai besi dalam ekspedisi besar dipaksa kerja cepat, bahkan membuat pedang kayu dilapisi baja tipis untuk mengekor. Beberapa dihukum jika ketahuan, tapi sejarawan masih debat apakah mereka melakukannya karena politik atau terpaksa. Fakta unik, ada cerita tentang pandai besi yang buat pedang dari kayu hitam, dicat gelap, untuk latihan. Pedang itu jatuh ke tangan prajurit sungguhan, patah dalam sekali ayun, tapi prajurit itu selamat karena harus kabur, dan kemudian berterima kasih karena pedangnya lemah. Kau teringat cerita itu saat menyelesaikan pedang terakhir. Kau buat bilah cukup tajam, tapi tak terlalu dalam. Gagangnya kokoh, tapi baja ringan. Saat kau serahkan senjata, komandan mengangguk. Tak periksa detail, bagus 1 kata, tapi kali ini kau merinding. Malam itu di gubuk, kau tak tidur. Tiap kali memejam, terdengar bunyi palu. Tapi bukan suaramu itu palu dalam mimpi orang yang akan memakai pedang itu, dan kau tak tahu apakah baru saja menyelamatkan nyawa atau menyeret seseorang ke kematian yang lambat. Kau kembali ke bengkel setelah 7 hari tanpa tidur layak. Anak-anak menyambut Bih, Sidi melompat-lompat seperti menyambut ayah pulang. Sementara Ha tak berkata apa-apa, hanya menyodorkan semangkuk air hangat. Kau minum, lalu menatap sekitar. Semuanya masih ada, arang kering, penjepit tua. Seekor kucing asing duduk di atap jerami, menatapmu seperti menilai apakah kau masih orang yang sama. Kau pikir bisa istirahat, tapi belum 3 hari, seseorang datang, seorang penjaga muda, wajah gugup, napas terengah,
Ada yang butuh pandai besi, mendesak, sangat mendesak, diminta segera berangkat. Kau belum sempat bertanya, Ha sudah mengerutkan kening lagi. Katanya, bukan marah, tapi takut. Takut kau tak pulang. Kau bawa peralatan dasar, mengikuti tentara itu, melewati jalan setapak ke selatan kota, tak tahu akan kemana. Tapi saat melintasi hutan kecil, dan melihat rumah bambu di tengah padang ilalang, kau tahu, ini bukan rumah orang biasa, kau dibawa masuk. Bertemu pria yang sedang mengikir kuku dengan belati kecil. Dia tersenyum, tapi senyumnya tidak ramah. Kudengar kau pandai besi yang tak banyak tanya, tak banyak bicara, kau diam. Dia menunjuk kain terbentang di lantai, di bawahnya. Senjata-senjata aneh, pedang melengkung, pisau lampar, kait besi, bahkan poros spiral. Aku butuh semua ini, diperbaiki dalam 3 hari. Tak boleh terlambat. Kau menunduk, Bisan, dia mengangguk, lalu mengeluarkan 1 keping emas, diletakkan di meja. Kalau bagus, ada lagi, kau tak mengambilnya, hanya bertanya, ada bajanya. Dia memberi isyarat, seseorang datang membawa karung baja hitam, jenis yang belum pernah kau lihat. Kau bekerja sendirian di pondok beratap daun, tak ada anak-anak, tak ada api hangat, hanya suara palu, bau logam terbakar, dan senjata yang kau tak tahu untuk apa. Mungkin membunuh, mungkin menyiksa, tapi kau tak bertanya, dan kau tak tahu apakah diam itu bijak atau dosa. Fakta sejarah, di akhir era 3 kerajaan, banyak organisasi rahasia muncul, melatih pasukan, dan memakai senjata buatan sendiri. Pandai besi luar yang dipekerjakan sering tak diizinkan kembali jika tahu terlalu banyak. Tapi sejarawan belum yakin apakah jaringan ini nyata atau hanya cerita rakyat. Fakta unik dalam kepercayaan masyarakat. Jika pandai besi menempa senjata tanpa tahu tujuannya, maka roh senjata itu akan tersesat, membuat pemiliknya celaka. Kau ingat itu saat melihat matamu tercermin di kail besi. Tatapanmu bukan seperti tukang, tapi seperti orang yang bekerja untuk takdir. Hari ketiga, kau selesai. Saat menyerahkan, pria itu hanya berkata, bagus, kau boleh pergi. Tak ada terima kasih, tak ada tambahan emas, hanya anggukan dan tatapan dingin. Kau pergi tanpa menoleh. Saat tiba di rumah, kau duduk di lantai tanah. Tak sanggup bicara, anak-anak tak bertanya. Mereka hanya menyodorkan bubur dingin. Seperti biasa, kau makan tanpa kata. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kau merasa sulit menelan. Setelah kejadian itu, kau mulai menambahkan palang kayu di balik pintu bengkel. Meski sebelumnya tak pernah takut pencuri, bukan untuk mencegah maling, tapi untuk menahan sesuatu yang tak terlihat, agar tak masuk. Setiap malam, kau mendengar suara api di kepalamu, meski tungku sudah padam. Setiap pagi, kau menatap tanganmu dan bertanya, apakah tangan ini masih milik tukang besi, atau sudah jadi tangan orang yang terikat oleh darah? Waktu berjalan, bengkel kembali menyala, anak-anak terus bekerja, tumbuh perlahan. Gil kini bisa menempa pisau sendiri, tahu mencampur tanah liat tanpa perlu kau awasi. Tapi kau sadar, yang kau wariskan bukan hanya teknik, tapi juga kehati-hatian, waspada, dan diam. Orang masih datang memesan pedang, pisau, kapak. Ada yang cuma butuh alat potong kayu, tapi ada yang berkata sama, buatkan yang bisa tusuk tanpa patah, tebas tanpa retak. Kau hanya mengangguk. Bekerja seperti mesin, tapi kau mulai sadar, para pemesan makin asing. Tak ada yang kau kenal, tak ada yang menyebut nama, mereka datang, pisan, lalu hilang. Suatu hari, seseorang membawa kontos senjata aneh, pedang pendek berbentuk gun, kecil dan ramping. Kami butuh 50 seperti ini, dalam 10 hari, katanya datar, tanpa tawar-menawar. Kau menatap pedang itu, pendek, ringan, mudah disembunyikan, bukan untuk medan perang, untuk membunuh diam-diam. Kau ragu, menolak bisa berbahaya, menerima, berarti membuat senjata yang kau benci. Tapi kau teringat anak-anak, stok beras menipis, kau mengangguk, tungku menyala selama 10 hari, kau bekerja seperti orang linglung, tak lagi mendengar suara logam, tak menatap bilah senjata. Setiap pedang selesai, kau tak ingat bentuknya, hanya jumlah 30, 35, 45.
50. Orang yang menjemput datang tepat waktu, mengambil, memeriksa tanpa kata, lalu pergi. Tak ada uang tambahan, tak ada nama, yang tersisa hanya abu dingin dan keringat dingin. Beberapa hari kemudian, kau dengar kabar di pasar, seorang pejabat tinggi tewas, ditikam malam hari, pelaku kabur. Tak ada yang tahu siapa, tapi penjual sayur berkata, katanya ditusuk pakai pedang kecil, mirip bambu muda. Kau tak berkata apa-apa, hanya mengangkat cangkir air ke bibir, lalu meletakkannya kembali. Pedang itu mungkin salah satu dari 50, mungkin bukan, tapi jantungmu berdebar lambat, seperti baja yang mendingin. Fakta sejarah, pada masa 3 kerajaan, pembunuhan politik cukup sering terjadi. Tapi jarang ditulis di catatan resmi. Senjata yang digunakan sering tak dapat dilacak, karena bengkel rakyat tak terdaftar. Banyak pandai besi kemudian menghilang, dan tak disebut lagi namanya. Fakta unik dalam cerita rakyat. Bila pandai besi membuat senjata pembunuh tanpa tahu tujuannya, arwah si korban akan datang dalam mimpi. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk bertanya, kenapa kau beri senjata itu pada orang seperti dia? Sejak hari itu, kau tak pernah tidur lelap. Tiap kali memejamkan mata, kau bermimpi tanganmu berlumur darah. Tapi tak tahu darah siapa, kau tak menangis, tak berkata, tapi kau tahu, mulai sekarang, kau bukan tukang besi biasa, kau adalah penjaga pisau untuk tangan orang lain. Kau mulai lebih berhati-hati terhadap segalanya. Baja yang masuk kau catat rinci. Siapa yang memesan? Kau tanya dengan teliti siapa pemakainya. Jika mereka menghindari jawaban, kau tak menolak. Tapi kau buat senjata itu hanya cukup tajam agar tak mencurigakan. Tapi tak betul-betul efektif. Kau tak lagi tertarik membuat sesuatu yang sempurna. Kau hanya ingin membuat yang cukup layak, tanpa terlalu berbahaya. Anak-anak juga tampaknya merasakan hal itu. Mereka tak tanya, mengapa hari ini kau lupa menajamkan pinggir bilang? Atau kenapa pegangan sering sedikit longgar? Mereka hanya ikut. Tapi tatapan Diu makin sedih. Suatu hari dia berkata pelan, guru masih ingin ajari kami menjadi pandai besi hebat, atau hanya ajari cara bertahan hidup? Kau menatapnya lama, lalu berpaling, tak ada jawaban mudah untuk pertanyaan itu. Lalu suatu hari, sesuatu terjadi yang mengubah segalanya. Pagi itu, saat kau memperbaiki bajak milik petani, sekelompok tentara datang. Bukan tentara biasa, tapi yang memakai sirah dengan lambang jenderal tinggi. Mereka tak ribut, tak mengancam, hanya menunjukkan papan kayu besar dengan namamu tertulis di situ. Surat penugasan. Suara perwira itu dalam, jelas, tak bisa dibantah. Kau diperintahkan bertugas di markas besar Jenderal Shanghai, nama yang membuat darahmu melambat. Shanghai salah satu jenderal besar masa 3 kerajaan, terkenal karena keberanian dan ketegasannya. Bekerja di bawahnya berarti kau tak bisa lagi bersembunyi. Kau akan berada di tempat semua pedang nyata, semua zirah tebal, dan semua kesalahan dibayar dengan nyawa. Kau mengangguk. Bengkalnya kau serahkan pada Diu dan Haad. Kau hanya berkata, jangan ambil pesanan yang tak kau pahami. Lalu kau berangkat. Perjalanan ke markas besar memakan waktu 3 hari. Kau dibawa naik gerobak bersama bahan-bahan, baja, kayu, arang, kulit kerbau. Saat tiba, kau tak dibawa ke barak utama, tapi ke tenda terpisah di lereng bukit. Di sana tempat para tukang dan insinyur militer berkumpul. Seorang pria tinggi, berjanggut tebal, menyambutmu. Kau orang yang pernah buat pedang untuk pasukan barat? Kau mengangguk. Bagus. Mulai sekarang, kau pimpin unit pembuat senjata jarak dekat. Dia menunjuk ke deretan tungku menyala di belakang. Ada 20 orang di bawahmu. Semua tunggu perintah. Kau belum pernah pimpin siapapun, tapi tak bisa menolak. Kau maju, menatap 20 wajah penuh jelaga, berbagai usia, dari berbagai daerah. Kau tarik napas. Besok kita mulai buat pedang pertama pakai baja kelas 3, tak terlalu keras, tak rapuh,
tak ada yang bicara. Tetapi beberapa mata bersinar. Malam itu, kau duduk sendiri di belakang tungku, menatap cahaya api yang memantul di air minum. Kau tak lagi di sudut desa sepi, bukan lagi pembuat pedang untuk orang asing kini. Kau di jantung mesin perang, dan tiap ayunan palumu menciptakan darah. Fakta sejarah, Xiang He adalah salah satu jenderal terkenal negarawan, ikut banyak pertempuran besar, dikenal menghargai keahlian, khususnya teknik militer. Pandai besi yang bekerja dengannya harus mengikuti hari-hari pertama di markas besar adalah ujian yang tak pernah diajarkan oleh buku manapun. Setiap pagi, kau bangun sebelum fajar. Suara trompet tentara terdengar dari arah barak utama. Kau dan para pandai besi lain mengangkat ember baja, memeriksa tungku, menyalakan api dari arang yang dikeringkan semalam. Tak ada yang tertawa, tak ada yang tanya apakah tidur nyenyak. Di sini, segalanya tentang kecepatan dan ketepatan di bawah tanganmu. Bilah pertama mulai terbentuk, ditempa dengan air garap untuk menambah kekerasan. Diasah dengan sudut sedikit miring demi potongan optimal. Kau menggunakan teknik lapis baja, jarang diketahui orang, menghasilkan motif lembut di permukaan baja, indah sekaligus fleksibel. Tapi kau tak hanya bekerja, kau mengajar. Para tukang muda memanggilmu Sifu, meski kau tak pernah mengklaim gelar itu. Kau ajarkan cara memilih baja lewat suara ketuka, cara menentukan waktu pendinginan dengan melihat warna, dan cara tetap tenang saat api menyambar wajah. Kau sadar dirimu kembali bukan sebagai orang biasa, tapi sebagai orang yang berguna. Suatu hari, saat kau memperbaiki gagang pedang agar lebih kokoh, seseorang masuk ke tenda. Bukan orang sembarangan, itu Xiang He sendiri. Tak memakai sirah, hanya kain hitam, membawa sarung tangan besi. Ia mengamati tanpa berkata, lalu mengambil satu pedang yang sudah jadi, mengayunkannya beberapa kali, ringan, seimbang tajam. Katanya pendek, tanpa berkedip. Siapa pembuatnya? Seseorang menunjuk padamu, kau maju, menunduk. Xiang He mengangguk. Pertahankan orang ini. Beri arang kualitas 1, dan suruh bengkel lain ikuti standar di sini. Lalu ia pergi, tanpa pujian, tapi dalam dunia militer, kata itu lebih tinggi dari sorakat. Malamnya, para pandai besi membawakanmu semangkuk bubur hangat. Pertama kalinya sejak kau tiba, seseorang bertanya, apa rasanya dipuji jenderal? Kau hanya tertawa. Aku cuma berharap tak dipanggil buat perbaiki pedang patah saat perang. Fakta sejarah, Xiang He dikenal tak hanya karena strategi, tapi juga perhatian pada logistik, terutama senjata. Beberapa catatan menyebut, ia sering memeriksa bengkel sendiri untuk memastikan kualitas sebelum pertempuran besar. Fakta unik, beberapa ahli percaya Xiang He pernah memakai pedang pendek dengan titik berat di gagang agar mudah bertahan. Saat dikepung cukup langka di zaman yang lebih suka pedang panjang. Hari-hari selanjutnya, kau ditugaskan membuat pedang untuk pasukan elit pengawal jenderal. Runtutannya tinggi, tapi bahan lebih baik. Kau mencoba teknik baru, pemanasan cepat di suhu tinggi, lalu didinginkan pakai air campur arak. Hasilnya baja menyusut cepat, menciptakan ketajaman hampir sempurna di bagian bilang. Kau mulai mengukir tanda kecil di gagang pedang, bukan nama. Hari terakhirmu di markas besar datang secepat angin malam. Sebuah perintah muncul, tanpa segel, tanpa pembawa pesan, hanya potongan kayu kecil di meja kerjamu. Pindah tugas, tinggalkan kamp besok pagi. Jangan tinggalkan jejak. Kau membacanya diam-diam, tak ada yang bertanya, tak ada penjelasan. Kau hanya tahu saatnya pergi, seperti saat kau datang, tanpa suara, tanpa upacara, tanpa perpisahan. Kau mengemas barang di malam hari. Api tungku telah padam. Pedang yang baru jadi kemarin tertata rapi, siap masuk gudang. Kau melirik setiap bilahnya, melihat cahaya baja memantulkan sisa nyala api terakhir. Seperti mata yang terpejam dalam tidur panjang. Pagi hari,
kau keluar lewat jalur samping. Tanpa suara, tanpa siapapun mengantar. Kau berjalan membawa tas perkakas lamamu, hanya satu pedang pendek di pinggang bukan untuk bertempur, tapi sebagai pengingat bahwa kau pernah jadi pandai besi di medan perang. Kau tak langsung kembali ke desa lama, kau melintasi desa-desa, kota-kota kecil, bekerja sepanjang jalan. Memperbaiki cangkul, menempa pisau, menambal panci. Tak ada yang tahu kau pernah dipuji langsung oleh jenderal. Tak ada yang tanya, dan kau pun tak ingin. Fakta sejarah. Setelah pertempuran besar, banyak pandai besi militer hilang dari catatan resmi. Mereka tak mati, hanya menyebar ke pedesaan. Hidup sebagai rakyat biasa, beberapa jadi legenda, lainnya dilupakan. Fakta unik, ada kisah tentang pedang si tukang besi tanpa nama, pedang tanpa ukiran nama. Ditemukan di makam jenderal tua, tetap tajam bahkan setelah puluhan tahun terkubur. Kau teringat kisah itu, tiap kali orang memuji pisau buatanmu, kau hanya tersenyum. Tak perlu orang tahu siapa dirimu. Karena kau pernah tahu kejayaan, dan kau pernah tahu darah. Akhirnya, setelah berbulan-bulan, kau kembali ke desa kecil itu. Bengkel masih ada, meski atapnya lebih bocor biru, dan HA masih di sana, lebih dewasa, lebih tinggi, dengan tatapan lebih tenang. Mereka terkejut melihatmu, lalu diam, tak ada air mata, tak ada pelukan. Kau masuk, menyalakan api. Tulungku menyala seakan mengenali tuannya. Kau meletakkan palu, menggenggam gagangnya. Rasa akrab kembali muncul. HA bertanya pelan, "Guru, akan tetap tinggal?" Kau tak langsung jawab, kau hanya mengangguk. Lalu mulai memukul perlahan sebatang bisi dingin. Kau telah melewati perang, melewati bayangan, melewati mimpi buruk. Tapi kini, di antara asap arang dan suara palu, kau kembali pada satu hal yang masih bisa kau percaya. Palu mulai memperlambat iramanya, api di tungku tak lagi menyala terang. Hanya membara pelan seperti napas larut malam. Kau duduk, tanganmu masih hangat. Cahaya dari api memantul ke dinding tanah, menciptakan bayangan bergerak pelan, seolah kenangan lama datang kembali di luar. Bulan penuh menggantung rendah, tak ada suara langkah tentara, tak ada bisik perintah, hanya suara jangkrik, angin melewati atap jerami, dan detak hatimu yang perlahan menenangkan. Kau tak butuh ketenaran, tak butuh gelar, yang kau perlukan hanya tungku yang cukup hangat, palu yang pas di tangan, dan murid yang tahu kapan harus diam. Kau pernah menempa senjata untuk perang kini. Kau menempa pisau dapur, pahat untuk petani, dan kail untuk nelayan. Kenangan itu tak pergi, tapi ia tak lagi tajam seperti pedang, ia hanya bayang samar, seperti asap arang di akhir malam. Kau menatap ke atas, langit malam begitu dalam, penuh bintang. Kau bernapas perlahan, matamu mulai terpejam, dan di saat itu, kau biarkan palu terakhir dalam hatimu ikut tenang.